Ngota Ngobrol Santai. Hai semuanya, balik lagi di Ngota Ngobrol Santai by Rumah Seni FK Unan. Nah, jadi udah ini Ngota yang keempat. Ini ketemu sama teman-teman semuanya. Gila ya, udah ke yang keempat aja ya podcastnya di Rumah Seni ini. Padahal rasanya tuh kemarin tuh baru kayak yang baru kenalan gitu kan ya. Oke, jadi di Ngota yang keempat ini kita bakalan kedatangan bintang tamu spesial yang tentunya dari teman rumah seni juga. Dan dia ini walaupun dari rumah seni, ketika di luar rumah seni itu udah ada karyanya yang sangat-sangat hebat. Jadi langsung aja ya, inilah dia Berlian Nisa. Halo Ica. Hai Nindi. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih. Nindi apa kabar? Alhamdulillah selalu sehat, alhamdulillah, dan juga tambah mekar. Karena pandemi ya ini ya. Iya bener banget. Oh iya Ca, gimana nih? Aduh udah keren banget nih ya, udah jadi artis Minang. Aduh. Pandai kali Nindi ini. Nggak gitu Ca. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Jadi ini tuh sebelumnya aku mau memperkenalkan. Inilah Ngota Ngobrol Santai, kayak ya podcastnya dari Rumah Seni gitu. Jadi kita tertarik buat ngundang Ica di Ngota kita yang keempat ini karena ternyata salah satu teman kita yang juga dari Rumah Seni ini di luar Rumah Seni sudah memiliki karya sendiri, hebat sekali. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya apa sih Ica inspirasinya gitu loh buat berkarya? Apalagi kan Ica kalau nggak salah itu baru keluarnya waktu masa pandemi ya? Iya nih. Sebenarnya inspirasi dapat dari mana sih? Untuk inspirasinya sendiri, nah sebelum itu Ica terima kasih banget nih ya udah diundang, udah bisa nih ngobrol sama Nindi gitu kan, MC kondang. Iya. Jadi untuk inspirasinya tuh nih apa ya? Awalnya tuh cuma iseng-iseng buat lagu di satu acara gitu kan, nyanyi. Kemudian ada nih om produser yang tertarik lah gitu sama suara Ica, dan dia ngobrol tuh sama Ica. Terus om tuh nanya, udah pernah masuk ini enggak, rekaman enggak gitu kan? Belum om gitu. Terus mau enggak kalau mau ikut om gitu, ikut maksudnya tuh kan ikut ke dapur rekaman gitu ya, bukan hal-hal yang negatif ya guys. Jadi okay, siap. Jadi ini masa ya om suara kayak gini gitu kan, bisa masuk dapur rekaman? Nggak apa-apa, coba aja dulu kata om. Jadi sebelum Ica mengiyakan kata om itu, jadi Ica tanya dulu sama papa, kakak mau ini nih rekaman gitu kan, mau masuk ke YouTube. Terus papa bilang, bagus tuh kak, ada kesempatan gitu kan. Kakak sih kembali lagi kepada papa sih kembali lagi kepada pak kakak, kalau misalkan nggak ganggu kuliah ataupun bisa bagi waktu, toh itu hal yang positif, kenapa nggak dicoba gitu kan. Jadi Ica mikir nih, awalnya ragu tuh, nanti kalau syuting, kalau rekaman ada nggak tinggal kuliah ya gitu kan. Terus Ica timbang-timbang lah, sebelum tuh udah berapa hari tuh Ica nggak chat sama om tuh ya. Jadi om tuh nanya lagi pas hari keesoknya gitu kan, gimana Ca kata om kan. Terus Ica bilang, boleh lah om, coba gitu kan. Jadi kalau emang nggak sesuai dengan kriteria ataupun syarat-syarat perekaman gitu kan, dapur rekaman nggak usah diterima om gitu. Jadi pas itulah Nin kayak meyakinkan diri sendiri aja gitu, mencoba apa salahnya gitu kan. Dari situlah mulainya Nin. Oke deh Ica kalau kayak gitu. Nah, tapi mungkin Ica selama ini nih dikenalnya jadi Yaya Berlian ya. Namanya Berlian Nisa, tapi karena panggilannya Yaya, jadi dikenalnya jadi Yaya Berlian. Ini mungkin dari teman-teman yang lagi nonton podcast kali ini tuh bisa ngelihat ngelihat secara langsung ya Ica di Yaya Berlian gitu kan, nanti di YouTube langsung di search aja di bawah ini ya, di bawah ini. Oke, di bawah ini ya. Siap. Oke, Ca, tapi sebenarnya karena mungkin Ica mulainya dari pandemi juga ya gitu kan, tapi sebenarnya apa sih kesulitannya gitu selama Ica berkarya gitu?
Kalau untuk kesulitannya sendiri sih Nin, mungkin menurut Ica nggak berarti banget ya. Mungkin kalau hal yang terkecil itu karena sekarang masa pandemi, jadi untuk pergi ke lokasi syutingnya itu harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian untuk jauh dari keramaian juga gitu kan. Walaupun pas lagi lagi syuting itu kan nggak pakai masker lah ya. Gimana pula pakai masker gitu kan. Jadi itu sih Nin kalau untuk kesulitannya Nin. Dan untuk kesulitan yang tersendiri tadi sih itu loh yang meyakinkan diri itu bisa nggak ya gitu. Pantas nggak ya gue masuk ke dapur rekaman gitu kan. Gitu sih Nin. Oh, oke gitu. Tapi sebenarnya di balik kesulitan itu sendiri pasti dong sebenarnya Ica ada keuntungannya gitu. Apa sih yang Ica rasain? Kalau untuk keuntungannya sih tuh dibandingkan kesulitan yang Ica rasain lebih banyak nih keuntungannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keuntungan pertama kali itu pengalaman yang amat berarti bagi Ica karena sebelum-sebelumnya tuh Ica emang pingin banget sih Nin buat album terutama ya. Terus masuk ke dapur rekaman gitu kan. Coba gimana sih orang tuh bisa bernyanyi riang di depan televisi ataupun di dalam kaset gitu kan atau di dalam YouTube gitu kan, gimana sih caranya gitu. Jadi alhamdulillah nih Nin, karena berkat usaha juga dan niatnya ikhlas gitu kan, dipanggil deh sama Om ini kan, ada aja jalan dikasih Allah. Itu sih untuk keuntungannya yang pertama pengalaman. Yang kedua, selain pengalaman, Ica juga alhamdulillah udah banyak dikenal juga sama orang gitu kan. Sama di kalangan yang dekat lah, contohnya teman-teman kampus ataupun teman-teman di sosmed gitu kan. Tidak hanya Ica, papa juga, keluarga juga gitu. Paling enggak kalau misalkan di acara-acara tuh lebih banyak juga yang bilang nyanyi dong gitu, gitulah. Terus Din. Oke, alhamdulillah ya lebih banyak ini ya keuntungannya ya, walaupun tadi sebenarnya juga takut juga. Tapi sebenarnya gini Ca, kayak Nian sih ngeliat sih, karena kan kita kan udah bareng-bareng ya dari tahun 1 ya. Cuman Ica udah maju banget nih, udah star banget nih di bidang penyanyi Minang gitu kan ya. Nindi juga ngeliat sih Ica kayak gimana. Sebenarnya kalau misalnya mau ditanyain Ica itu apa namanya, ngerasa pantas atau nggak pantas, jujur sih Ica tuh udah keren banget sih. Cuman waktu itu masih belum menemukan ya, belum nemuin rezekinya buat masuk ke dapur rekaman kayak gitu ya Ica ya. Tapi sekarang udah alhamdulillah. Nah, tapi kan udah banyak kan Ica bikin karya gitu. Tapi sebenarnya berapa sih yang sebenarnya jumlahnya karyanya Ica? Sampai nggak kehitung nih. Kalau untuk single sendiri Nin udah lumayan banyak gitu. Sekitar ada 6 lah Nin. Cuman yang solonya itu Ica ada 3 buah lagu, kemudian yang 3 lagi itu duet. Salah satunya duet juga sama anak FK loh Nin. Wih, keren banget. Itu kalau namanya 6 itu udah bisa jadi album belum ya? Udah kan ya? Harusnya kan udah bisa jadi album ya itu ya? Belum Bun, udah harus 12 Bun. Ya, kira-kira karyanya mau ditambah lagi nggak ini? Pingin Bun, pingin Nin, soalnya Ica tuh ada cita-cita juga kan buat album, paling enggak album tuh ada 12 lagu lah, dan alhamdulillah di dalam karya-karya yang udah Ica buat ini, alhamdulillah tuh ada lagu Ica ciptain sendiri, dan alhamdulillah sekali itu udah dikenal sama orang dan disukai juga sama orang. Oh gitu, alhamdulillah ya. Tapi Nindi tunggu ya keluar albumnya ya. Habis itu nanti ngejualnya di ini ngejual albumnya CD-nya itu di di tempat satu makan kayak gitu kan yang biasanya suka jual album. Siap Nin. Iya, nanti kalau misalnya Ica bikin single baru, terus habis itu nanti waktu bikin video klipnya butuh orang yang gulung kabel, boleh Ca? Boleh. Siap. Tinggal nomornya ini aja gitu kan. Iya benar banget. Tapi sebelum pandemi itu Ica udah pernah bikin karya juga nggak? Kalau untuk bikin karya itu untuk dipublis nggak ada ya Nin ya. Cuman Ica sering nulis-nulis lagu gitu Nin gitu. Nulis lagu sendiri dan misalkan lagi ada apa ya dibilang masalah enggak sih. Cuman kepikir ini tulis ini gitu kan. Dan untuk
posting-posting ke sosmed pun itu mungkin rekaman-rekaman yang gak jelas itulah gitu. Itu aja sih sebelum masuk ke YouTube yang sebenarnya. Tapi yang memang lebih seriusnya ini yang waktu selama pandemi ini aja ya. Iya. Oke, nah Ca, mungkin dari semua yang Ica udah ceritain itu kayak udah menginspirasi banget, terus juga kayak yang ternyata tuh tidak semudah itu juga ya. Memang dari proses yang awal jadi iseng-iseng ternyata nggak jadi iseng-iseng ya. Alhamdulillah jadi rezeki jadinya. Tapi pasti juga di luar sana itu banyak banget yang orang-orang tuh mereka memang hobinya berkarya, hobinya tuh memang dalam musik, dalam seni gitu. Terus tapi karena keadaan yang seperti ini, karena lagi pandemi COVID-19 juga, jadinya mereka tuh untuk kayak terhambat lah untuk berkarya gitu. Ada nggak sih pesan buat teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton podcast kita sekarang ini buat semangat lah gitu. Secara kan Ica kan memang mulainya di masa pandemi dan langsung ngehasilin 6 single. Tuh keren-keren banget. Ada nggak sih Ica pesannya? Kalau untuk pesannya sih pada teman-teman Ica yang mendengarkan ya kan, yang para pendengar nih, kalau misalkan ada kesempatan datang pada kita gitu kan, kesempatannya pun nggak terduga loh Nin. Contohnya yang ke Ica ya, kesempatan yang nggak terduga, mungkin awalnya tuh kita nggak mau gitu, apaan sih ini kesempatannya gitu kan. Tapi apa salahnya kita mencoba gitu, karena kesempatan itu kata orang-orang nih kan kesempatan nggak datang 2 kali. Padahal kalau memang ada 2 kali pun itu nggak akan sebagus, seindah dari kesempatan yang pertama gitu kan. Jadi apa salahnya kita coba dengan niat Bismillah gitu kan. Toh hasilnya nggak tahu juga kita gimana, yang penting usaha dulu gitu kan. Kemudian yang kedua, selain kesempatan juga karena mungkin sekarang ini kita dihantui dengan pandemi ini, bukan berarti kita nggak bisa berkarya. Karena sekarang Ica rasa sih untuk karya-karya itu bisa kita publis juga ke sosmed ataupun ke mana lah gitu kan, bisa aja gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah, penting jangan memurungkan niat, jangan berkecil hati, jangan minder gitu kan. Gue nggak ada bakat nih, gue nggak ada hobi nih gitu. Hobi ada tapi takut malu nanti ditertawain sama orang. Biarlah orang tuh tertawa, yang penting kita bahagia guys gitu kan. Iya bener banget. Gak apa-apa daripada kita terus merendahkan diri dan orang semakin merendahkan kita, nggak ada hasilnya gitu sih menurut Ica nih. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman yang di sini yang punya bakat di bidang tarik suara juga, terus pengen masuk dapur rekaman juga, bisa lah calling Ica. Ca, kasih tips and triknya dong gitu. Boleh banget. Oke deh Ica, kalau kayak gitu. Dan ini mungkin perbincangan kita agak sedikit singkat ya kali ini ya, karena dari beberapa pertanyaan aja tuh Ica tuh udah menjawab semuanya sih, apa sih yang dipenasarin sama teman-teman semuanya. Oke deh kalau gitu Ica, ini mau ngucapin terima kasih banyak sama Ica udah mau jadi teman ngobrol Nindi di Ngota, ngobrol santai baru masuk di FK Unan. Nah juga walaupun Ica nanti karena jadi narasumbernya nih ya sekarang, jangan lupa nonton yang ngota-ngota sebelumnya ya. Oke, terima kasih banyak Ica buat sharing-sharingnya. Semoga sukses selalu. Semoga bermanfaat guys. Amin. Dan juga ditunggu ya album sama single barunya. Siap. Oke, terima kasih Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nindi.